بالفضل والإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat jumpa kembali. Insya Allah yang saya akan sampaikan sekarang tentang sholat. Sukses dengan sholat. Bagaimana cara untuk supaya sholat itu berdampak positif bagi kita dan berdampak menjadikan dengan sholat itu kita menjadi orang yang sukses. Kita tahu dalam Al-Quran disebutkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan sholat mereka berupaya untuk khusyuk ketika melaksanakan sholat. Dan ini kata-kata qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh akan sukses. Allah sudah menjanjikan di depannya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh orang yang sholat dengan khusyuk, maka Allah akan menjanjikan kesuksesan, keberuntungan, beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Makanya ketika kita sholat, hadirkan Allah di dalam hati kita, konsentrasi pikiran kita dan hati kita satukan hanya kepada Allah, supaya hati dan pikiran itu tersambung kepada Allah. Ketika kita hadirkan Allah dalam hati kita dan pikiran kita, dan ketika kita membaca bacaan sholat, pahami dan resapi di situ, dan jadikan sholat itu sebuah bukan kewajiban atau bukan rutinitas. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita butuh kepada Allah. Karena kalau kita sudah dekat sama Allah, sudah cinta sama Allah, maka apapun Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka usahakan ketika kita sholat, niat yang baik, tuluskan niat karena mencari ridha Allah. Dan yang kedua, konsentrasi pikiran dan hati, pikirkan dalam pikiran itu berzikir kepada Allah dengan memahami makna di balik bacaan-bacaan yang kita baca. Jangan sampai ketika kita sholat itu, raga kita sholat, akan tetapi pikiran kita kemana-mana. Ini sungguh merugi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Wailun, celakalah orang yang sholat, yang mana sholatnya itu mereka bermain-main dengan sholat. Maksudnya mereka itu sholatnya hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tapi hati mereka tetap kepada apa yang mereka inginkan, yaitu keduniaan. Mereka memikirkan hartanya, mereka memikirkan jabatannya, bagaimana cara mempertahankan sebuah jabatan, atau bagaimana caranya. Jangan memikirkan masalah keduniawian. Ketika kita sholat, kita fokuskan diri kita kepada Allah.
Contoh, ketika kita mencintai seseorang, pada saat itu hati kita, pikiran kita konsentrasi kepada satu orang tersebut, dan di dalam pikiran kita hanya orang itu yang ada di pikiran kita. Begitu juga ketika kita sholat, hati kita dan pikiran satukan hanya kepada Allah. Setelah itu satukan pikiran dan resapi bacaan-bacaan yang kita baca. Salah satunya di dalam doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidup matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Kalau sudah kita berikrar begitu kepada Allah, bacaan kita seperti itu, akan tetapi hati kita beda. Ini tidak ada efek di situ. Satukan antara hati dan pikiran dan resapi makna apa yang kita baca, sehingga apa yang kita baca itu berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah memperbaiki sholat kita, memperbaiki keyakinan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi kepada kita, kepada hambanya yang memang benar membutuhkan pertolongan. Makanya dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah, wasta'inu, dan mintalah tolong kalian semuanya, bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan sholat. Ketika kita dilanda musibah atau keadaan ekonomi kita bangkrut, minta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar dengan apa yang Allah tentukan kepada kita, dan kerjakan sholat dengan sepenuh hati. Jangan cuman menggugurkan sebuah kewajiban. Kalau kita sholat hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban, itu adalah suatu ibadah yang tidak ada gunanya di hadapan Allah. Kalau kita ibadah untuk ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Allah telah menjamin kita, kalau kita sholat benar dan kita melakukan secara sesuai dengan tuntunan syariat dalam sholat kita, maka rezeki kita dan kehidupan kita dituntun oleh Allah, diberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Maka usahakan setiap kita sholat, perbaiki keyakinan kita, perbaiki sholat kita, maka yakinlah Allah akan memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki rumah tangga kita, dan semuanya Allah memperbaikinya. Permasalahan kita oleh Allah diselesaikan. Yang dulunya permasalahan, begitu banyak permasalahan, ketika kita dekat sama Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang jalan datangnya tidak disangka-sangka. Nah, kalau kita selalu memperbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Oleh demikian, perbaiki kualitas sholat kita, insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Yang dulunya kita miskin, oleh Allah diangkat derajatnya. Yang dulunya kita banyak permasalahan tentang keduniaan, oleh Allah diselesaikan permasalahannya. Oleh demikian, ketika kita sholat, usahakan hati kita dan pikiran kita menyambung kepada Allah, sehingga
efek daripada sholat kita mempunyai efek yang positif, sehingga Allah memberikan solusi dalam setiap permasalahan, dan apapun yang kita kerjakan, apapun rezeki, apapun yang kita dapatkan oleh Allah diberikan keberkahan. Demikian, semoga bermanfaat dan memberikan motivasi khususnya bagi saya pribadi dan umumnya pada pemirsa sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Allah walhamdulillah. Syukran